Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberes Bogor yang saya yakin dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kembali kita akan mendengarkan, menikmati firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan lagu. Puji Tuhan. Sama-sama mari kita menyanyikan lagu ini sebagai tanda pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya. Kita nikmati hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
saat kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Kami bersyukur buat pagi hari di mana kami bangun dengan kekuatan yang baru daripadamu. Kami perlu firman-Mu Tuhan sebelum kami melangkah. Mari berfirmanlah melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua, kami boleh mengerti firman-Mu, menikmati firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada hari-hari ini kita terus berjuang, saudara-saudara ya. Bahkan di tengah Omikron yang semakin meningkat, apakah kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Banyak kesulitan yang kita hadapi, bahkan akan terjadi. Tapi apakah kita tetap pelihara hidup kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita mulai menyerah? Dan sepertinya kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Pada saat ini firman Tuhan saya akan angkat dengan judul Tuhan tidak pernah menyerah. Janganlah kita menyerah. Kita akan buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat ini berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita belajar mengasihi karena Tuhan yang lebih dahulu memberikan teladan, saudara-saudara. Mulai dari penciptaan. Dalam Kejadian 1, ya, ayat 26 disitu mengatakan kita akan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya Allah. Kita berarti Allah Tritunggal ini bekerja dari sejak awal, saudara-saudara. Allah begitu mengasihi kita, menciptakan segala sesuatunya baik. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita harus kenal, saudara-saudara. Dalam pribadi ini bekerja terus. Dari masa penciptaan Allah Bapa yang berperan. Dan ketika manusia terus-menerus berbuat dosa, tidak mampu manusia tanpa Tuhan. Pada saat hukum Taurat diberikan, manusia pun tidak mampu melakukan itu. Bahkan sampai masa Maleaki, di kitab Maleaki, saudara-saudara, sampai Matius itu ada 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama sekali. Karena Tuhan kecewa dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berontak, nabi demi nabi, hakim demi hakim diberikan. Mereka tidak bisa menghidupi Taurat Tuhan. Mereka tidak mampu. Akhirnya Tuhan tidak pernah menyerah, saudara-saudara. Sampai akhirnya Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus lahir dalam dunia. Untuk apa, saudara-saudara? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita dengan penebusan darah anaknya yang tunggal, Yesus. Dengan pengorbanannya itu kita diangkat. Dan tidak sampai di situ, saudara-saudara. Ketika Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, kita tidak sendiri, saudara-saudara. Dia terus bekerja. Dia terus mengasihi kita. Dia kejar kita dengan kasih-Nya. Kemana kita dapat pergi. Dan roh Tuhan itu menghampiri kita. Dari mulai loteng Yerusalem, murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kejadian yang luar biasa. Kita baca Kisah Rasul 1. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang Tuhan utus setelah Yesus naik ke sorga, kita tidak sendiri. Yesus memang di sorga bersyafaat buat kita. Tapi Roh Kudus sudah turun. Dia ada dalam hati kita. Buka hati, saudara-saudara. Minta Tuhan penuhkan aku dengan roh-Mu. Itu yang memberikan kuasa. Ketika kita dapat kuasa itu, kita sudah mampu bersaksi melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak dapat menjadi saksi. Kalau kita menjadi pelaku dengan kekuatan Roh Kudus, kita mampu melakukan firman, kita akan jadi saksi, saudara-saudara. Semua murid Yesus diubahkan. Petrus, Paulus, semua diubahkan. Karena apa? Karya Roh Kudus. Kita harus kenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Masa-masa ini adalah masa zaman Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kita mau sambut Roh Kudus. Kita mau ikut
dipimpin Roh Kudus ketika firman berbicara, Tuhan ini hidup aku, mari Roh Kudus pimpin aku. Dia akan menguatkan kita untuk melakukan kebenaran. Saudara-saudara, kita baca dalam Roma 8 ayat 13, saudara-saudara. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, percaya saja. Terus dipimpin Roh Kudus ketika saudara lemah. Tuhan, tolong aku mau melakukan firman-Mu. Maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tugas kita percaya dan berusaha melakukan kebenarannya. Maka Roh Kudus akan menguatkan kita. Ketika kita lemah, Roh Kudus akan hibur kita. Kita kurang hikmat, minta. Roh Kudus akan berikan hikmat buat kita, saudara-saudara. Kita dimampukan untuk menang dan menang. Sebagai ayat terakhir, saudara-saudara, dalam Efesus 3 ayat 20, kita akan baca sama-sama ayat ini. Di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ingat, kuasa itu adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Kenali pribadi Allah Roh Kudus. Dia akan menguatkan kita bekerja dari dalam. Ketika kita percaya, berserah penuh kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan melampaui pikiran kita. Oh Tuhan, kok saya bisa begini ya? Terima kasih Tuhan. Aku bisa berbuat ini karena kemurahan Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup aku, dalam hidup orang percaya. Mari saudara, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah. Roh Kudus berbicara, mari lembutkan hati kita, biar kita tetap menang. Dengar suaranya, peka kepada suaranya, maka kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan, saudara-saudara. Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan, kita pikirkan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya Roh Kudus dalam hidup kami, biar kami tidak pernah menyerah dalam kesulitan apapun, bahkan dalam masa-masa sukar ini. Kami andalkan kuasa-Mu dalam hidup kami, dan Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa, menolong, menghibur, menguatkan, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami jalani sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, kami akan menang ketika kami ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.